Alright, I'm back. Tapi kali ni kita main di bilik. Dan sekarang dah pukul 7.05 petang. Rasa aku kena tengok lagi lah video. Ya, even dah menang tapi masih ada benda yang aku macam tak faham tau. Jadi bahasa sini apa benda sebenarnya. Nikmati sahur bernutrisi untuk menyokong kekuatan badan. Halo semuanya, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita mau bahas cara main hero-hero dengan role assassin yang baik dan benar ya. Oh iya, karena gue udah lama banget gak ngingetin, hari ini gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel gue, biar gue semakin semangat buat bikin video baru setiap minggunya. Dan tentunya nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan waktu gue bikin video baru. Oke, jadi yang pertama harus kalian tahu itu, assassin itu hero yang kompleks banget. Hero-hero assassin ini punya kemampuan mobilitas yang bagus banget, susah ditangkap alias licin. Makanya bagus banget buat roam kesana sini waktu dalam match. Terus HP-nya nggak terlalu tebal, makanya kurang cocok buat jadi inisiator dan nggak terlalu oke buat team fight. Ditambah lagi, buat mainin hero-hero assassin ini, kalian harus punya penguasaan yang baik. Kalian harus benar-benar ngerti banget fungsi, mekanisme, sama combo-combo yang benar waktu lancarin serangannya. Kalau untuk hal ini aja kalian belum paham, artinya kalian masih perlu banyak banget latihan buat pahamin hero ini benar-benar. Kunci utamanya di sini. Jam terbang kalian itu harus banyak supaya lancar dan tahu harus berbuat apa waktu di kondisi seperti apa. Para assassin ini punya tugas utama buat mengeksekusi damage dealer target ya. Makanya target utama dari hero-hero assassin ini tentunya marksman, mage, atau assassin juga. Jangan pernah prioritasin serangan kalian ke hero-hero tebal kayak tank. Fighter pun bisa jadi pilihan kesekian kalau ada hero-hero lain yang lebih lembek. Kunci utama kalau mau main assassin itu, kalian harus pinter ngumpulin gold supaya tentunya kalian bisa maksimalin potensi hero assassin ini buat eksekusi core lawan. Sama yang kalian gak boleh lupa itu, harus pinter ngumpulin gold supaya tentunya kalian bisa maksimalin potensi hero assassin ini buat eksekusi core lawan. Sama yang kalian gak boleh lupa itu, assassin ini harus pinter baca situasi, terutama kalau lagi team fight. Kalian harus pinter manfaatin momen, dan jangan terlalu terburu-buru buat masuk ke dalam match. Sama sekali lagi, waktu team fight, jangan sampai lock hero yang salah. Makanya, kalau lagi pakai hero-hero assassin, gue saranin banget kalian buat nyalain mode lock hero supaya kalian bisa ngincer hero secara spesifik. Di awal pertandingan, assassin buat di meta sekarang punya tugas macam-macam ya. Buat kalian yang jadi support, dan sekarang kayaknya sering banget orang pilih Selena, tentunya tugas kalian itu ngikutin hero core kemanapun dia pergi. Nanti kita bikin pembahasan khusus untuk hero-hero support ya. Nah, yang paling umum sekarang itu, beberapa hero assassin itu dijadiin mid laner sama jungler. Sebenarnya intinya sama-sama berlomba-lomba buat kumpulin gold secepat-cepatnya. Tapi tugas assassin sebagai mid laner di sini lebih kompleks. Kalian harus pinter buat rotasi. Jangan pernah stuck di lane kalian, karena akan sangat merugikan tim. Buat kalian hero-hero assassin mid laner, di awal pertandingan kalian bisa fokus buat bersihin lane dulu, terus ambil monster yang ada di sini, terus tentunya ngambil buff biru. Tapi kadang-kadang yang suka dilupain sama hero-hero mid laner itu terlalu asik di mid lane. Ingat, di awal pertandingan itu, turret dilindungin sama shield yang akan bertahan selama 3 menit pertama, yang bikin kalaupun musuh push mid lane, damage mereka cuma akan masuk setengahnya. Ini malah merugikan mereka, karena lumayan buang-buang waktu kan. Jadi nggak ada alasan buat kalian stay dan jaga di mid lane terus-terusan. Ini yang sebenarnya salah. 3 menit pertama itu termasuk waktu yang cukup penting buat hero-hero mid laner ngasih tekanan ke musuh. Usahain buat berada di mid lane terus-terusan. Ini yang sebenarnya salah. 3 menit pertama itu termasuk waktu yang cukup penting buat hero-hero mid laner ngasih tekanan ke musuh. Usahain buat prioritasin bantu top lane dulu. Karena top lane itu posisi yang paling jelek karena harus jaga 2 hero sendirian. Dan hero yang dijaga itu hero marksman. Hero yang penting. Tapi kayak yang kita semua tahu, marksman itu di awal-awal damage-nya nggak terlalu sakit. Dan kalau kita berhasil tekan supaya nggak jadi, kemungkinan menang jadi semakin besar dong. Ditambah lagi, ke atas itu kalian punya beberapa keuntungan.
Yang pertama, tentunya kalau bisa dapetin marksman itu tadi, bakalan bagus banget. Tapi kalaupun nggak dapet, kalian masih bisa ngambil crab yang posisinya ada di sisi map kita. Otomatis lebih aman. Dari sini, kalian bisa bantu push line sedikit. Tapi kalau pas kalian naik, ternyata minion kita nggak cukup untuk nahan damage turret, cukup ambil crab yang ada di jalur atas ini. Atau kalau memungkinkan, kartu kalian cepatnya bisa ini. ambil monster jungle yang ada di sini. Atau Ini bakalan bikin marksman musuh itu rugi banget dari perolehan gold sama XP, dan tentunya stack jungle-nya. Monster ini lumayan bantu loh, kasih 2 stack kan. Oke. Terus kalau udah, langsung buru-buru balik ke mid lane buat dorong sedikit. Usahain jangan terlalu lama di jalur atas bareng sama flaner, karena kalian akan berbagi XP sama gold. Ini nggak terlalu menguntungkan buat kalian para mid laner, makanya naik seperlunya aja. Kalau kondisi di mid lane ini longgar, kalian bisa push turret dulu. Tujuan dari push turret ini tentunya satu biar kita lebih unggul kan. Tapi tujuan lainnya pastinya narik hero mid laner musuh yang kemungkinan besar roam ke jalur bawah kita buat balik ke mid lane untuk nahan towernya. Oke. Ini tentunya satu biar kita gold. Ini nggak terlalu menguntungkan buat kalian para mid lane. Terus kalau udah, langsung buru-buru balik ke mid lane buat dorong sedikit. Usahain jangan terlalu lama di jalur atas bareng sama flaner, karena kalian akan berbagi XP sama gold. Ini nggak terlalu menguntungkan buat kalian para mid laner, makanya naik seperlunya aja. Kalau kondisi di mid lane ini longgar, kalian bisa push turret dulu. Tujuan dari push turret ini tentunya satu biar kita lebih unggul kan. Tapi tujuan lainnya pastinya narik hero mid laner musuh yang kemungkinan besar roam ke jalur bawah kita buat balik ke mid lane untuk nahan towernya. Disinilah kenapa juga jangan terlalu lama main-main di atas. Karena semakin lama main di atas, maka jalur bawah akan semakin gak aman juga. Waktu lagi roaming, Oke. mau ke atas ataupun ke bawah, usahain buat nggak terlihat sama musuh. Ambil jalur yang kira-kira aman. Tapi kalian para assassin itu, gue nggak saranin buat datang dari arah belakang kayak jalurnya marksman. Kalau bisa ambil jalur yang agak dekat sama hero core lawan. Bisa muter dari samping, atau kalau memang memungkinkan dari belakang core musuh, lebih bagus. Supaya kemungkinan buat eksekusi jadi lebih gede. Oke. Tapi ingat, sebelum kalian muncul, pastiin skill-skill crowd control musuh itu udah keluar ya. Karena kalau waktu coba buat ciduk target, ternyata kalian ketangkep, kemungkinan kalian gak akan selamat, dan ini merugikan banget dong pastinya. Waktu udah masuk mid game, dan kira-kira kalian udah cukup kuat buat jalan sendiri, gua anjurin kalian buat misah sama support. Gak bisa nih. Biarin support bantu backup tim yang lain. Memang kalau dari segi keamanan lebih baik ya kalau ada support. Tapi balik lagi yang di awal gue udah singgung, pergerakan assassin itu cepet banget. Nempel-nempel sama support itu nggak terlalu menguntungkan. Apalagi buat tipe-tipe player support yang ngikutin jalur si assassin gitu aja. Kalian malah jadi kerepotan. Satu, kalau support berusaha buat ngebuntutin kalian, mereka akan susah banget buat ngikutin pastinya. Malah terancam kalau si support ketinggalan, terus ketemu musuh di tengah jalan. Terancam itu musuh. Yang kedua, kalian akan jadi susah buat ngumpet karena diikutin terus sama si support yang jalannya lama ini. Kecuali kalian punya support yang tahu posisi kalian akan kemana, jadi si support ini bisa cari jalur lain untuk ngebayang-bayangin kalian dan datang buat bantu kalau tiba-tiba dibutuhkan. Kalau ini oke banget. Paham. Next, kalau kalian pakai hero-hero assassin tipe hutan, nah ini lebih harus diperhatiin lagi. Biasanya itu buat hero-hero kayak Natalia, Hanzo, atau Helcurt, biasanya main di hutan terus. Kalian itu harus lebih ekstra rajin buat rotasi. Kalau tim kalian ada flaner, berarti pastikan mid laner kalian itu bisa ditinggal. Kalau nggak ada flaner, berarti mau nggak mau kalian ambil jalur atas kan? Buat assassin yang jaga jalur atas, gue saranin jangan terlalu fokus buat jagain jalur kalian. Kalian bisa sering-sering ngecek hutan musuh, terutama yang ada di sini sama di sini. Tentunya karena posisinya nggak terlalu dalam ke area musuh. Terus curi monsternya kalau memang mungkin kan. Curi monster. Kalian pastinya wajib buat bawa retribution sama item jungle buat bantu kalian jungling ya. Terutama waktu nyolong monster musuh. Usahain waktu mau nyuri monster jungle musuh, kondisi retribution kalian ini siap dipakai. Karena nyuri monster jungle musuh ini lumayan beresiko loh. Sama pas lagi nyuri ini, kalian tarik monsternya ke dalam semak-semak biar nggak terlalu mencolok. Sama tentunya supaya musuh nggak bisa targetin si monster, jadi nggak bisa dicuri pakai retribution. Biasanya kalau assassin ada di lane atas, kemungkinan agak jarang ke bagian buff biru ya. Kecuali mid lanernya lumayan support biar kalian jadi. Nah, buat masalah buff ini yang sering banget jadi masalah.
Assassin nggak kebagian buff biru, terus jadi sengaja mainnya diasal-asalin atau dikalah-kalahin. Mental bocil, serius. Headache? Panadol Actifast. Absorb 2 So, aku times nak tengok balik faster kenapa for aku fast sebenarnya pain main relief. Assassin ni. Limitless. Assassin ni Made dia for Gen now. macam mana? Unlock unlimited 5G power. Uncapped hyper. Mental bocil, serius. Di sini masalah pembagian buff sebenarnya juga berpengaruh buat kemenangan tim. Kalian harus lihat dulu yang jadi mid laner itu tipe hero butuh buff apa enggak. Kalau kondisi ada offlaner, terus kalian jadi tipe jungler, si mid laner udah kalian tinggalin sendirian. Masih aja buffnya kalian ambil. Ini akan sangat memberatkan si mid laner. Kecuali hero-hero yang jadi mid laner ini memang hero-hero yang nggak terlalu perlu buff. Ini beda cerita. Kalau kalian jadi offlaner, tentunya gue sih lebih saranin kalian buat lepas buff buat mid laner. Biar kalau mid laner kalian jadi, kalian juga akan terbantu karena kondisi tim lebih unggul. Kalau kondisinya kalian jadi assassin mid laner, tentunya buff biru pasti jatah kalian. Sedikit saran dari gua buat kalian yang user assassin terus tergantung banget sama buff. Terutama kalau kalian mainnya solo ya. Okay. Biasain lihat formasi tim kalian itu kayak gimana. Kalau memang udah ada hero lain yang juga tipe hero yang butuh buff biru, mendingan kalian jangan pick assassin lagi. Karena ini bakalan bikin tim kalian dari awal aja nggak solid kalau baru mulai udah rebutin buff. Iya. Sejago-jagonya kalian main assassin, kalau dari awal aja udah nggak kompak, apalagi sampai rebut-rebutan gitu, biasanya sepanjang permainan udah nggak akan bener. Yang ada tim nggak saling dukung, dan bisa dipastikan bau-bau kekalahan udah di depan mata. Intinya main assassin itu yang harus kalian perhatiin itu sebisa mungkin cari gold sebanyak-banyaknya biar kalian cepat jadi. Sering-sering roaming buat bantu lane terdekat kalian. Syukur-syukur kalian dapat kill dan bikin gold kalian makin ngangkat. Sama jangan terlalu sering terekspos di map untuk ngasih tekanan mental ke pihak lawan biar mereka dapat. Syukur-syukur kalian dapat kill dan bikin gold kalian makin ngangkat. Sama jangan terlalu sering terekspos di map untuk ngasih tekanan mental ke pihak lawan biar mereka nebak-nebak terus posisi kalian ada di mana. Usahakan buat targetin kelompok musuh dengan jumlah paling kecil dan darah terendah terekspos di map untuk ngasih tekanan mental ke pihak lawan biar mereka nebak-nebak terus posisi kalian ada di mana. Usahakan buat targetin kelompok musuh dengan jumlah paling kecil dan darah terendah sebagai prioritas target kalian. Dan yang terpenting, mengerti dulu fungsi sama efek dari masing-masing skill hero assassin kalian. Jadi begitu kira-kira cara buat main assassin buat kalian yang kayaknya penasaran cara main assassin tapi masih bingung dan takut buat nyoba. Mudah-mudahan penjelasan gua cukup kasih kalian gambaran cara main assassin yang benar ya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau tambahin, koreksi, atau nanya-nanya, kalian bisa drop di kolom komentar. Jangan lupa di like dan share video ini. Sekarang waktunya gue cara undur diri. Thanks for watching. Salam solo public, and see you again in my next video. Bye-bye. Bye. Okay, so kunci dia dapatkan gold sebanyak yang boleh, naik level cepat boleh. Lepas tu main tu cari yang musuh yang seorang aja, tapi cari yang HP nya dah rendah. Lepas tu main tu kena main sorok-sorok lah, main dalam semak lah gitu. Buatkan macam serangan tu tak expect lah. Boleh juga push to red sebab nak yalah menang condition tu apa semua. Okay. Yang paling penting itulah monster tu kena banyakkan kill lah. Sebab nak naik level dengan gold tu biar lagi banyak. Okay. Tapi dia kata tadi dia tak sesuai untuk team fight kan. Maksudnya dia lebih kepada main macam one by one gitu. Dia kena serang tapi satu persatu. Boleh tapi dia kena satu persatu. Macam John Rambo lah, dia serang satu-satu. Ramai tapi dia serang satu-satu. Okay. So kita boleh try lah. Walaupun dah menang tapi aku rasa masih tak faham lagi. Tapi kita boleh try dulu. Aku rasa aku ada strategi dia kot. Apa? Try dulu.